Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman dan ini teman-teman saya. Dan kami akan mewawancari Bapak. Boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, mangga. Sebentar. Campuran. Oh, nama saya Anwar Saipudin, Ketua RW 07 Kampung Nagrak, Desa Sinaraja. Bagaimana perasaan Bapak sebagai RW dalam menghayati telah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kami sebagai RW merasa bangga terhadap perjuangan masyarakat Indonesia zaman dulu yang bersemangat untuk membebaskan dari penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Karena waktu itu masyarakat Indonesia, warga Indonesia ke dalam keterpurukan, kemiskinan, dan terpecah belah akibat sistem adu domba bangsa penjajah. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Bapak? Mana proklamasi kemerdekaan bagi saya yaitu satu momentum bagi kita sebagai warga Indonesia, khususnya sebagai warga masyarakat di kampung RW 07 untuk membangun masyarakat dan wilayahnya dalam situasi kebebasan mengeluarkan pendapat, ide, dan untuk memajukan, memakmurkan kampung ini. Terima kasih. Bagaimana langkah Bapak sebagai generasi penerus bangsa agar Bapak ikut berkontribusi bagi yang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan? Bagi saya untuk bila pertaruhan langkah-langkah buat Bapak sebagai ketua RW dalam kontribusi bagi Indonesia. Yang pertama, kami di sini menumbuhkan rasa memiliki rasa patriotisme untuk membangun warga wilayah Kampung Nagrak. Yang pertama, dalam memperingati kemerdekaan proklamasi Indonesia yang setiap tahunnya diselenggarakan, kami berusaha untuk mengikut sertakan elemen masyarakat, dari masyarakat anak-anak, remaja khususnya. Makanya khususnya di Kampung Nagrak RW 07 selalu meriah untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Apakah Bapak ingat sedikit tentang sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Menurut Bapak, apa perasaan Bapak tentang sejarah proklamasi yang telah Bapak dengar dan baca di buku sejarah? Pertanyaan nomor 4 ya. Waktu itu seingat saya peristiwa terjadinya proklamasi kemerdekaan, saat itu peristiwa perang dunia kedua. Waktu itu Jepang kalah dari sekutu. Nah, saat itu ada kekosongan kekuasaan dari penjajah di Indonesia itu. Jadi generasi pemuda di seluruh Indonesia bersatu dan mendorong Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya sejarah Rengas Dengklok. Nah, dengan perjuangan generasi muda, dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Bung Karno dan Bung Hatta, dengan tujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terhadap dunia. Dan saya merasa bangga dan merasa kagum terhadap perjuangan dan semangat generasi muda zaman dahulu. Dengan keterbatasannya, waktu itu sanggup
sanggup menekan dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu masih ada dan bangsa Indonesia mampu untuk merdeka. Ya, Tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang paling berkesan bagi Bapak. Mengapa Bapak menyukai tokoh tersebut? tokoh proklamasi kemerdekaan semua orang kayaknya udah pada tahu, karena ini seorang tokoh yang pesohor, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Nah, dia itu Bapak Insinyur Soekarno, dia lulusan insinyur kalau nggak salah dari Amerika. Waktu zaman dahulu kan masih jarang ya. Dan Bung Hatta itu dia dari generasi muda. Dalam dia berpidato bisa menyulut semangat semua generasi muda termasuk tokoh. Cuman dua tokoh ini yang bisa mempersatukan antara generasi muda dan tokoh-tokoh bangsa yang waktu zaman dahulu dengan keterbatasan dan dengan ideologi yang berbeda paham. Dengan adanya Bung Karno dan Bung Hatta, cuman dua tokoh ini yang bisa mempersatukan keluarga elemen organisasi Indonesia zaman dahulu. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi yang menurut sepengetahuan saya, yaitu demokrasi adalah kebebasan. Yang dimaksud dengan demokrasi dalam arti kebebasan yaitu kebebasan yang pertama mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam berkreasi, kebebasan dalam berpendidikan, yaitu seperti contohnya seperti kalian anak-anak yang bebas. Ini diatur dalam undang-undang untuk menuntut ilmu. Ini dijamin oleh negara, harus dan bebas untuk menuntut ilmu. Itu arti dari demokrasi versi Pak RW. Ya, Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi salah satunya yang pertama nilai semangat patriotisme pejuang bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai demokrasi yaitu saling menghargai antara sesama. Kalau kalian berarti saling menghargai ide pendapat teman-teman. Terus yang selanjutnya arti demokrasi itu yaitu nilai-nilai kebebasan yang sudah disebutkan di poin nomor 6, yaitu kalau kalian berarti nilai-nilai kebebasan untuk menuntut ilmu dan saling menghargai antara teman-teman. Kapan Indonesia menerapkan sistem demokrasi? Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem demokrasi awalnya yaitu dari momentum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945, dan berkembangnya waktu dan zaman, revolusi berjalan sampai saat ini, berkembang sampai demokrasi menyeluruh ke seluruh bagian masyarakat, bagian elemen, termasuk demokrasi pendidikan. Mudah-mudahan demokrasi kita ini berjalan sesuai cita-cita pejuang-pejuang bangsa kita yang telah mengorbankan harta nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu demi kemajuan masyarakat Indonesia secara utuh. Sebutkan macam-macam demokrasi dan jelaskan. Macam-macam demokrasi sepengetahuan Pak RW ya, karena Pak RW kan bukan guru mata pelajaran. Macam-macam demokrasi sepengetahuan Pak RW yang Pak RW ketahui, yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi serikat, yang ketiga demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal
yaitu demokrasi yang mementingkan kepentingan ekonomi. Terus yang kedua demokrasi serikat, yaitu demokrasi gabungan-gabungan dari berbagai wilayah yang disebut, salah satunya yaitu yang disebut negara-negara bagian seperti Amerika Serikat, itu kan disebutnya itu demokrasi serikat. Kalau di kita kan demokrasinya itu termasuk yang tiga, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang diatur dalam undang-undang dan berpapak kepada Pancasila. Nah, perbedaannya dalam demokrasi Pancasila, kalau di demokrasi serikat itu adanya negara-negara bagian. Kalau di kita demokrasi Pancasila terbentuk dari provinsi-provinsi dalam mengatur pemerintahannya. Pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan sistem demokrasi dalam dunia pendidikan? Bagaimana penerapan sistem demokrasi dalam dunia pendidikan? Penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan dari waktu ke waktu banyak perubahan, banyak kemajuan demi kesempurnaan pendidikan di negara kita. Untuk saat ini demokrasi pendidikan khususnya tingkat SD, alhamdulillah sudah mulai berkembang lebih baik. Yang pertama, kebebasan menuntut ilmu bagi kalian, yaitu dengan adanya pendidikan wajib 9 tahun, yaitu dari SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Itu dijamin oleh negara dengan adanya program BOS. Jadi bagi orang tua atau murid yang mau sekolah dan harus wajib sekolah itu gratis karena dijamin oleh negara dengan adanya program BOS. Contohnya di SD Negeri 1 Ciraja. Nah, itu kelihatan demokrasi di kita itu di bidang pendidikan, khususnya di SD kita Ciraja. Dalam dilihat di gedung-gedungnya, fasilitasnya itu kan sekarang udah lumayan lah, udah memenuhi persyaratan. Tinggal bagaimana kitanya itu sebagai anak-anak murid di sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi terakhirnya pesan dari Pak RW bagi kalian, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya kita tidak dibatasi umur, tidak dibatasi masalah ekonomi. Kita wajib menuntut ilmu agama, ilmu pendidikan, kenegaraan, ilmu sosial. Kita wajib menuntut ilmu demi memajukan negara Indonesia, khususnya untuk diri kita sendiri dalam menjalankan kehidupan. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.